Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu pamong belajar peserta bimbingan teknik fungsional pamong belajar, perkenalkan nama saya adalah Tohari, pamong belajar dari SKB Nggodo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini kita akan diskusi bersama mengenai standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 tentang standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Bapak dan Ibu, kegiatan bimbingan teknis jabatan fungsional pamong belajar ini terdiri dari beberapa rangkaian materi pembelajaran. Yang pertama adalah kebijakan pembinaan GTK PAUD dan Dikmas. Yang kedua adalah materi uraian jabatan fungsional pamong belajar. Yang ketiga adalah materi tugas, KBM, pengkajian dan pengembangan model. Yang keempat adalah materi tugas pengembangan profesi. Yang kelima adalah materi tata cara penyusunan dan pengajuan dupak. Materi yang keenam adalah unsur pendidikan dan unsur penunjang. Dan materi yang ketujuh adalah standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Nah, Bapak Ibu, kita akan fokus diskusi mengenai materi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Bapak dan Ibu, perlu kita sepakati bersama bahwa tujuan pembelajaran materi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar ini adalah untuk mengidentifikasi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Khususnya kita rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan standar kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar. Yang kedua adalah menerapkan kompetensi pedagogik. Yang ketiga adalah menerapkan kompetensi kepribadian. Yang keempat adalah mengidentifikasi kompetensi sosial. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah mengidentifikasi kompetensi profesional. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang harus kita kuasai Bapak Ibu setelah kita diskusi bersama. Namun perlu kami ingatkan Bapak Ibu bahwa video pembelajaran ini sifatnya adalah penguatan dari modul yang telah Bapak Ibu baca, yakni mengenai modul standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Jadi Bapak Ibu pastikan sebelum melihat video pembelajaran ini lebih lanjut, Bapak Ibu sudah membaca, mempelajari dan memahami modul standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi pamong belajar. Peta konsep materi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Bapak Ibu, secara umum, secara garis besar, kita akan berbicara mengenai 2 hal, yakni mengenai standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Kita mulai dari standar kualifikasi akademik. Apa saja sih standar kualifikasi akademik yang harus dipenuhi oleh seorang pemangku jabatan pamong belajar? Yang pertama adalah S1, yang kedua adalah bidang kependidikan, dan yang ketiga adalah lulusan perguruan tinggi terakreditasi. Jadi seorang pamong belajar adalah lulusan S1 bidang kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Sedangkan yang kedua Bapak Ibu mengenai standar kompetensi pamong belajar, apa saja sih kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang pamong belajar? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial,
Dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Bapak Ibu, dua hal ini adalah sangat penting. Jadi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi pamong belajar ini nantinya akan berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional pamong belajar pada unit kerjanya. Kita mulai diskusi kita dari materi yang pertama mengenai standar kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar. Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan standar kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dan wajib dipenuhi oleh seorang pamong belajar, dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jadi Bapak Ibu, ada tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pamong belajar. Nah, tingkat pendidikan minimal yang dimaksud adalah seorang pamong belajar itu adalah sarjana S1 atau diploma 4 pendidikan lulusan dari perguruan tinggi terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BANPT. Jadi Bapak Ibu, seorang pamong belajar itu wajib lulusan S1 atau D4 bidang pendidikan dari perguruan tinggi yang terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi atau BANPT. Adapun bidang pendidikan yang memenuhi kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar akan kami uraikan sebagai berikut: pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, manajemen pendidikan, evaluasi pendidikan, kurikulum dan teknologi pendidikan, pendidikan seni dan bahasa, pendidikan ekonomi, pendidikan sosiologi, pendidikan sejarah, pendidikan geografi, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kimia, pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan komputer, pendidikan olahraga dan kesehatan, pendidikan teknik, dan program studi kependidikan lainnya yang relevan. Bapak Ibu, pada poin terakhir disebutkan bahwa salah satu jurusan, salah satu latar belakang bidang kependidikan adalah program studi pendidikan lainnya yang relevan. Yang dimaksud relevan di sini adalah relevan dengan tupoksi jabatan fungsional pamong belajar dan relevan dengan TUSI SKB sebagai unit kerja tempat pamong belajar bekerja. Jadi, misalkan ada latar belakang pendidikan Bapak Ibu yang belum disebutkan di atas, misalkan S1 Pendidikan Tata Busana, S1 Pendidikan Tata Boga, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, berarti ikut yang mana? Maka ikut pada kualifikasi yang terakhir, poin yang terakhir, program studi kependidikan lainnya yang relevan. Hal ini bisa dimaklumi Bapak Ibu bahwa ilmu pengetahuan semakin hari terus semakin berkembang, mengikuti dengan perkembangan zaman. Bapak Ibu, mengapa standar kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar harus berlatar belakang dari S1 pendidikan? Hal ini kaitannya erat untuk menunjang TUSI jabatan fungsional pamong belajar itu sendiri pada unit kerjanya, yakni di SPNF SKB. Kita ketahui beberapa layanan program PAUD Dikmas yang diselenggarakan oleh SKB antara lain adalah layanan program PAUD, layanan program kesetaraan meliputi program paket A, program paket B, program paket C. Selain itu, SKB juga memberikan layanan program khusus, layanan program keaksaraan, dan beberapa layanan program PAUD Dikmas dan lainnya. Sehingga seorang pamong belajar memang harus dan wajib berlatar pendidikan S1 pendidikan untuk menunjang pelaksanaan tugas jabatannya pada unit kerja, yakni di SPNF SKB.
Sebagai contoh Bapak Ibu, biasanya layanan program PAUD di SPNF SKB diampu atau dipegang oleh teman-teman pamong belajar yang memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut: pendidikan anak usia dini, psikologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, kurikulum dan teknologi pendidikan. Sedangkan pada layanan program kesetaraan biasanya diampu atau dipegang oleh teman-teman pamong belajar yang memiliki latar belakang pendidikan mata pelajaran. Contohnya adalah berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia, pendidikan matematika, pendidikan luar sekolah, pendidikan biologi, dan beberapa jurusan pendidikan mata pelajaran lainnya. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, karena kondisi SDM setiap SPNF SKB satu dengan yang lainnya berbeda-beda, dimungkinkan saja karena keterbatasan SDM juga, Bapak Ibu memegang atau menyelenggarakan program tidak sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, itu bukan menjadi suatu masalah Bapak Ibu, karena seorang pamong belajar di SKB harus terus belajar dan mampu beradaptasi untuk menyelenggarakan program PAUD Dikmas dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, ada seorang pamong belajar berlatar belakang pendidikan anak usia dini. Karena keterbatasan SDM di SKB, maka diminta kepala SKB untuk memegang program pendidikan kesetaraan. Itu bukan menjadi sebuah permasalahan yang besar, karena pada hakikatnya seorang pamong belajar memang harus belajar dan terus belajar. Bapak dan Ibu, kita telah tuntas membahas materi yang pertama mengenai standar kualifikasi akademik jabatan fungsional pamong belajar. Tadi bersama-sama kita telah mengulas unsur-unsur akademik apa saja sih yang harus dipenuhi oleh seorang pamong belajar itu. Nah, sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yakni mengenai standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Standar kompetensi pamong belajar itu adalah seperangkat kemampuan meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang pemangku jabatan fungsional pamong belajar dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab pekerjaan dan atau jabatan yang disandangnya. Kita mengulas sedikit Bapak Ibu ya materi sebelumnya. Apa sih tugas utama seorang pamong belajar? Ada 3 tugas utama seorang pemangku jabatan fungsional pamong belajar Bapak Ibu. Yang pertama adalah kegiatan KBM, kegiatan belajar mengajar program PAUD Dikmas, kegiatan pengkajian program PAUD dan Dikmas, dan yang ketiga adalah pengembangan model program PAUD dan Dikmas. Sebagai seorang pamong belajar, kita tentu sudah hafal di luar kepala Bapak Ibu ya tugas utama seorang pamong belajar, karena hal tersebut sehari-hari telah kita laksanakan pada unit kerja kita masing-masing. Standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar itu ada 4 kompetensi Bapak Ibu. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi kepribadian, yang ketiga adalah kompetensi sosial, dan yang terakhir adalah kompetensi profesional. Jadi ada 4 kompetensi Bapak Ibu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. 4 kompetensi ini wajib kita penuhi Bapak Ibu sebagai pemangku jabatan fungsional pamong belajar, karena menjadi bekal utama kita dalam melaksanakan tusi kita, tugas utama kita pada unit kerja kita masing-masing. Baiklah Bapak Ibu, mari kita bahas standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar, dimulai dari kompetensi yang pertama, yakni kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan
pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi dan kemampuan yang dimilikinya. Bapak dan Ibu, peserta bimbingan teknis fungsional Pamong Belajar, mari kita bahas satu persatu standar kompetensi jabatan fungsional Pamong Belajar, dimulai dari kompetensi yang pertama, kompetensi pedagogik. Pada kompetensi pedagogik terdiri atas 5 kompetensi dan 16 subkompetensi. Mari Bapak Ibu kita ulas, kita bahas satu persatu. Dimulai dari kompetensi pertama, menguasai karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik, terdiri dari 4 subkompetensi. Yang pertama adalah subkompetensi mengidentifikasi karakteristik peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. Yang kedua adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik sesuai dengan tingkat usia dan peran sosialnya. Subkompetensi ketiga adalah mengidentifikasi perkembangan kemampuan peserta didik. Dan subkompetensi keempat adalah mengevaluasi hasil identifikasi. Yang kedua adalah kompetensi menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogik dan andragogik, terdiri dari 2 subkompetensi, yakni 1. Menerapkan teori belajar dan metodologi yang mendukung pendekatan pedagogik dan andragogik. Subkompetensi kedua adalah menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogik dan andragogik. Yang ketiga adalah kompetensi mampu mengelola program kegiatan pembelajaran, terdiri dari 4 subkompetensi. Subkompetensi pertama adalah merencanakan program kegiatan pembelajaran, melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat adalah menggunakan hasil evaluasi untuk pengembangan program kegiatan pembelajaran. Lanjut Bapak Ibu pada kompetensi yang keempat adalah menguasai strategi kegiatan pembelajaran, terdiri dari 3 subkompetensi. Nah, subkompetensi apa saja? Yang pertama adalah mengidentifikasi karakteristik materi pembelajaran. 2. Mengidentifikasi karakteristik kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga adalah menerapkan metode, teknik, media kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakteristik kebutuhan dan minat peserta didik serta potensi lingkungannya. Kompetensi yang kelima adalah meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif. Terdiri atas 3 subkompetensi, yakni melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan, memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Itu tadi Bapak Ibu, kita telah bahas satu persatu 5 kompetensi dan 16 subkompetensi yang terdapat pada kompetensi pedagogik. Bapak Ibu, sebagai seorang pamong belajar, kita memang dituntut wajib menguasai kompetensi pedagogik ini. Bahkan bukan hanya sekedar wajib atau sekedar menguasai begitu saja Bapak Ibu, tetapi dituntut secara aktif dan mandiri selalu meningkatkan, mengembangkan, mengasah, dan mengupgrade kompetensi pedagogik kita mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman. Karena apa Bapak Ibu? Karena pada kompetensi pedagogik ini sangat erat kaitannya, sangat dominan kaitannya dengan pelaksanaan salah satu tugas utama kita sebagai seorang pamong belajar, yakni pada kegiatan belajar mengajar. Di sana ada perencanaan pembelajaran, pelatihan pembimbingan, pelaksanaan pembelajaran, pelatihan pembimbingan, sampai pada penilaian hasil pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan.
Sehingga diharapkan Bapak Ibu kita selalu bisa memberikan inovasi pembelajaran layanan program PAUD Dikmas kita meliputi program pendidikan PAUD, program pendidikan kesetaraan, ada program paket A, ada program paket B, dan juga ada program paket C, layanan program kursus dan pelatihan, layanan program keaksaraan, dan beberapa layanan program PAUD Dikmas dan lainnya. Sehingga kita bisa meningkatkan kualitas layanan program PAUD dan Dikmas yang telah kita selenggarakan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penerapan kompetensi pedagogik pada pelaksanaan tugas seorang pamong belajar. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya, seperti apa sih contoh realnya, contoh nyatanya implementasi penerapan kompetensi pedagogik ini pada pelaksanaan tugas pamong belajar sehari-hari. Baiklah Bapak Ibu, kita ambil contoh adalah kompetensi ketiga, yakni mampu mengelola program kegiatan pembelajaran. Nah, pada kompetensi ini terdiri dari beberapa subkompetensi. Yang pertama adalah merencanakan program kegiatan pembelajaran. Saya ulang Bapak Ibu, merencanakan program kegiatan pembelajaran. Apa yang bisa kita laksanakan di sana? Apa butir kegiatan yang sesuai dengan subkompetensi itu? Banyak Bapak Ibu. Contohnya adalah penyusunan desain penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tentu sebagai seorang pamong belajar, kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu dengan istilah penyusunan desain ini. Karena apa? Karena kita setiap hari melaksanakan proses belajar mengajar, baik di tingkatan PAUD, tingkatan pendidikan kesetaraan, paket A, paket B, paket C, tingkat layanan kursus, tingkat layanan program keaksaraan, dan beberapa layanan yang lainnya. Nah, sebelum terjadinya proses belajar mengajar ini, Bapak Ibu diawali dengan penyusunan desain penyelenggaraan program. Setelah itu adalah Bapak Ibu penyusunan silabus pembelajaran, pelatihan maupun silabus pembimbingan. Nah, setelahnya adalah masih dalam perencanaan ya Bapak Ibu, penyusunan RPP pembelajaran, pelatihan maupun pembimbingan. Subkompetensi yang kedua Bapak Ibu adalah melaksanakan pengelolaan kegiatan pembelajaran. Contoh kegiatannya adalah pelaksanaan atau melaksanakan pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Tahapan ketiga Bapak Ibu, maksud saya adalah subkompetensi yang ketiga adalah melakukan evaluasi terhadap program kegiatan pembelajaran. Contoh kegiatannya Bapak Ibu sebagai seorang pamong belajar, kita bisa melaksanakan uraian tugas, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu. Yang kedua, melakukan analisis penilaian hasil pembelajaran, pelatihan maupun pembimbingan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kompetensi yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian seorang pamong belajar yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan, dan berakhlak mulia. Bapak Ibu, seorang pamong belajar memang dituntut memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga menjadi seorang pamong belajar, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Dalam hal ini, Bapak Ibu, menjadi seorang pamong belajar memang wajib memiliki kepribadian yang mantap dan stabil. Karena apa? Karena banyak masalah muncul di lapangan karena kurangnya kepribadian yang mantap dan stabil dari seorang pamong belajar. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kepribadian yang dewasa. Pamong belajar harus menampilkan kemandirian dalam tata laku tindak sebagai seorang pendidik dan memiliki etos kerja sebagai seorang pamong belajar. Selanjutnya Bapak Ibu adalah kepribadian yang arif, adalah menampilkan tindakan yang didasarkan pada kebermanfaatan bagi peserta didik
bagi orang tua peserta didik, bagi masyarakat, dan bagi satuan pendidikan, dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya, Bapak Ibu, seorang pamong belajar harus memiliki kepribadian yang berwibawa. Artinya, seorang pamong belajar harus memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Bapak Ibu, seorang pamong belajar juga dituntut untuk memiliki kepribadian yang berakhlak mulia. Karena apa? Karena pamong belajar adalah penasihat bagi peserta didiknya. Bahkan bukan hanya kepada peserta didik, tetapi juga orang tua peserta didik. Dengan berakhlak mulia dalam keadaan bagaimanapun, seorang pamong belajar harus memiliki rasa percaya diri, istiqomah, dan tidak tergoyahkan. Kompetensi kepribadian pamong belajar yang berakhlak mulia ini, Bapak Ibu, tentu melandasi dalam segala hal. Bagaimana seorang pamong belajar ini memang harus berakhlak mulia, menjadi panutan dan suri tauladan bagi seluruh peserta didiknya, lebih umumnya bagi masyarakat di sekitarnya. Kompetensi kepribadian terdiri dari 4 kompetensi dan 10 subkompetensi. Mari kita bahas satu persatu Bapak Ibu secara mendetail. Kompetensi yang pertama adalah berakhlak mulia agar menjadi panutan bagi peserta didik dan masyarakat. Terdiri dari 2 subkompetensi, yakni memberi keteladanan sebagai pribadi yang jujur bagi peserta didik dan masyarakat. Subkompetensi yang kedua adalah berperilaku sesuai dengan norma agama. Kompetensi kedua adalah memiliki pribadi yang arif, stabil, berwibawa, dan stabil. Terdiri dari 2 subkompetensi, yakni memberi keteladanan tentang kepribadian yang bijak, konsisten, dan berwibawa, bersikap tegas, dan berpegang teguh pada kebenaran dalam melaksanakan tugas. Kompetensi yang ketiga adalah memiliki sikap ramah, empati, dan simpati terhadap peserta didik dan masyarakat. Terdiri dari 3 subkompetensi. 1. Menunjukkan sikap menerima peserta didik sebagaimana adanya dan berupaya untuk memahami, membantu, dan mengembangkan potensi peserta didik. Subkompetensi yang kedua adalah menunjukkan sikap empati terhadap permasalahan yang dihadapi oleh peserta didik dan masyarakat. Subkompetensi yang ketiga, Bapak Ibu, menunjukkan sikap empati, simpati terhadap peserta didik kepada masyarakat dalam pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan. Selanjutnya adalah kompetensi yang keempat, memiliki etos kerja, tanggung jawab, percaya diri, dan bangga terhadap profesi. Terdiri dari 3 subkompetensi Bapak Ibu, yakni 1. Mentaati kode etik profesi, menunjukkan komitmen terhadap tugas dan profesi sebagai pamong belajar, dan yang terakhir adalah menampilkan kinerja dan tanggung jawab yang tinggi. Bapak Ibu yang perlu mendapatkan catatan bagi kita semua, pertama, pamong belajar dituntut melalui sikap dan perbuatannya menjadikan dirinya sebagai pola anutan dan ikutan orang-orang yang dipimpinnya. 2. Menerapkan nilai-nilai yang menjadi contoh dan memberi contoh. Memberikan bimbingan dan suri tauladan. Secara bersama-sama mengembangkan kreativitas dan membangkitkan motif belajar serta dorongan untuk maju bagi peserta didiknya. Selanjutnya adalah kompetensi yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan pamong belajar sebagai bagian dari masyarakat untuk dapat berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, dan dengan masyarakat. Kompetensi sosial terdiri dari 3 kompetensi dan 8 subkompetensi.
Mari kita bahas satu persatu. Kompetensi yang pertama adalah memiliki sikap terbuka, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Terdiri dari 3 subkompetensi. Subkompetensi yang pertama adalah menerima masukan dari orang lain sebagai bahan pertimbangan dalam berkomunikasi. Yang kedua, melakukan tindakan sosial sesuai dengan norma sosial. Yang ketiga, menghargai orang lain tanpa membedakan latar belakang agama, tradisi, daerah asal, etnis, dan jenis kelamin. Kompetensi yang kedua adalah mampu berkomunikasi secara efektif dan menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan. Terdiri dari 3 subkompetensi. Subkompetensi yang pertama adalah melakukan komunikasi yang mudah diterima oleh pemangku kepentingan. Kedua, meyakinkan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Yang ketiga adalah menjalin kerjasama untuk mendukung program pendidikan anak usia dini, pendidikan nonformal dan informal. Kompetensi yang ketiga adalah mampu berperan aktif pada kegiatan sosial kemasyarakatan. Terdiri dari 2 subkompetensi. Subkompetensi yang pertama adalah berpartisipasi dalam penyusunan program sosial kemasyarakatan sebagai bentuk pengabdian masyarakat. Yang kedua, berperan aktif dalam pelaksanaan program sosial kemasyarakatan. Bapak Ibu, yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan catatan pada kompetensi sosial ini adalah 1. Kompetensi sosial menjadi penting karena dapat menolong pendidik untuk dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara aktif dengan sasarannya. 2. Memiliki pengaruh dalam proses pembelajaran dan dapat memberikan teladan bagi peserta didik dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan sesama manusia. 3. Dimensi kompetensi sosial yaitu bekerja sama dengan pihak lain, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan memiliki kepekaan sosial. Bapak Ibu, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh beliau Ibu Eva Umar MPD. Beliau adalah pamong belajar ahli madya dari P3 PAUD Dikmas DKI Jakarta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta BIMTEK Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Sesi kali ini kita akan membahas tentang kompetensi profesional pamong belajar. Kompetensi profesional atau kompetensi keempat dari standar kompetensi pamong belajar yaitu kemampuan penguasaan materi. Yang pertama di bidang pembelajaran PAUD dan Dikmas. Yang kedua pengkajian program PAUD dan Dikmas, dan yang ketiga pengembangan model PAUD dan Dikmas. Nah, Bapak Ibu pamong belajar, kompetensi profesional ini adalah kemampuan untuk pamong belajar dapat melaksanakan tugas utamanya, yaitu KBM, kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model yang telah dibahas pada materi sebelumnya, yaitu di uraian tugas pamong belajar mungkin ya, atau di tugas utama pamong belajar. Jadi berikut kita akan bahas satu persatu tentang kompetensi profesional. Apa saja kompetensi profesional pamong belajar itu? Oke, Bapak Ibu, kita akan melihat kompetensi profesional pamong belajar. Yang pertama, kompetensi profesional pamong belajar atau kompetensi ke-13 dari sejumlah kompetensi pamong belajar
atau kompetensi pertama dari kompetensi profesional yaitu memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik. Kompetensi ini terdiri dari 2 subkompetensi, ya, lengkapnya Bapak Ibu silakan membaca modulnya ya, tapi saya akan uraikan satu persatu. Oke, yang pertama yaitu subkompetensi mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi dan permasalahan peserta didik. Dan yang kedua yaitu merancang program pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, kompetensi kedua dari kompetensi profesional atau kompetensi ke-14 dari standar kompetensi pamong belajar yaitu menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan model. Kompetensi ini terdiri dari 4 subkompetensi yang terdiri dari 4 subkompetensi. Yang pertama, mengkoleksi dan mendalami bahan-bahan untuk pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Subkompetensi yang kedua yaitu mempelajari kebutuhan konsep yang terkait dengan proses pengkajian program PAUD dan Dikmas. Subkompetensi ketiga yaitu mempelajari kebutuhan konsep terkait proses pengembangan model program PAUD dan Dikmas. Dan subkompetensi keempat adalah pengembangan kurikulum berdasarkan kebutuhan peserta didik. Bapak Ibu, kompetensi ketiga dari kompetensi profesional atau kompetensi ke-15 yaitu menguasai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK yang terdiri dari 3 subkompetensi. Yang pertama, merancang penggunaan TIK pada proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan. Sedang subkompetensi kedua yaitu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan program sesuai dengan kebutuhan. Sedang subkompetensi ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam menyebarluaskan hasil pengkajian program dan pengembangan model PAUD dan Dikmas. Bapak Ibu, kompetensi keempat dari kompetensi profesional atau ke-16 dari standar kompetensi pamong belajar yaitu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan model. Terdiri dari 3 subkompetensi, yaitu yang pertama, melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pembimbingan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Sedangkan yang subkompetensi kedua, yaitu melaksanakan pengkajian program yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas. Sedang subkompetensi ketiga yaitu melaksanakan pengembangan model PAUD dan Dikmas. Bapak Ibu, berikut adalah kompetensi kelima dari kompetensi profesional atau kompetensi ke-17 dari standar kompetensi pamong belajar, yaitu menguasai konsep, prinsip-prinsip, metode, dan teknik penelitian. Nah, ini terdiri dari 4 subkompetensi. Yang pertama, menerapkan prinsip-prinsip penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model. Dan subkompetensi kedua yaitu melakukan penelitian untuk kegiatan pembelajaran
dan pengembangan model serta penyusunan karya ilmiah untuk pengembangan profesional berkelanjutan. Subkompetensi ketiga yaitu mengimplementasikan hasil-hasil penelitian untuk kegiatan pembelajaran dan pengembangan model. Sedang subkompetensi keempat yaitu menyebarluaskan hasil-hasil penelitian dan pengembangan model. Sedang kompetensi terakhir dari kompetensi profesional atau kompetensi ke-18 dari standar kompetensi pamong belajar yaitu menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional. Nah, ini mempunyai sub 2 kompetensi, yaitu yang pertama, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan fungsional sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan potensi lingkungan. Dan yang kedua, yaitu menerapkan pengetahuan dan keterampilan fungsional dalam menggunakan sumber belajar yang tersedia di lingkungan sekitar. Nah, jadi dapat kita amati ya Bapak Ibu, dari 6 kompetensi dengan 18 subkompetensi, semuanya adalah kompetensi atau kemampuan yang harus dikuasai oleh pamong belajar dalam menunjang pelaksanaan tugas. Berikut kita akan lihat bagaimana kaitan antara kompetensi dengan tugas, rincian tugas atau tugas Bapak Ibu sebagai pamong belajar. Penerapan kompetensi profesional pamong belajar, kita ambil contoh di sini yaitu kompetensi menguasai informasi dan komunikasi atau TIK. Di sini dia mempunyai 2 subkompetensi. Nah, kita akan hubungkan atau kita akan lihat dari subkompetensi pertama yaitu merancang penggunaan TIK pada proses pembelajaran sesuai kebutuhan. Nah, contoh kegiatannya yang akan terkait dengan tugas pamong belajar yaitu misalnya menyusun desain penyelenggaraan kegiatan belajar berbasis TIK. Yang kedua, dilanjutkan dengan penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, pelatihan ataupun pembimbingan berbasis TIK. Nah, kondisi kegiatan ini sangat relevan ya, apalagi dengan kondisi sekarang, sangat relevan di mana masa pandemi mengharuskan pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, sehingga penguasaan teknologi dan komunikasi ini sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pamong. Nah, kita lihat kompetensi kedua, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan program sesuai kebutuhan. Contohnya di sini adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran, pelatihan, pembimbingan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Sekali lagi, Bapak Ibu, adalah kemampuan TIK akan menunjang tugas pamong ya, apalagi pada masa sekarang. Misalnya pelaksanaan pelatihan atau pembimbingan ataupun pembelajaran yaitu menggunakan aplikasi-aplikasi yang membutuhkan kemampuan TIK kita. Yang pertama misalnya Setara Daring. Setara Daring ini adalah aplikasi pembelajaran program kesetaraan ya, paket A, paket B, dan paket C yang bisa dimanfaatkan oleh pamong dalam melaksanakan KBM ya. Nah, ini membutuhkan kemampuan TIK. Yang kedua, rumah belajar. Rumah belajar ya. Ini berisi konten-konten ya yang bisa kita manfaatkan juga untuk pembelajaran PAUD, kesetaraan, dan lainnya. Kemudian juga ada Google for Education. Dan yang terakhir, platform digital belajar lainnya ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah menguasai, tapi
kemampuan ini, sekali lagi kita tegaskan, kemampuan ini merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh pamong belajar karena menunjang pelaksanaan tugas. Itu Bapak Ibu tentang kompetensi profesional pamong belajar. Bapak Ibu, setelah kita menyimak tadi tentang standar kompetensi profesional, dapat kita simpulkan beberapa hal. Yang pertama, profesi pamong belajar adalah bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Artinya, pengembangan kompetensi dapat dilakukan tidak hanya adanya kesempatan dari instansi pengguna misalnya, tapi juga bisa belajar secara mandiri untuk mengembangkan kompetensi profesional. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni menuntut pamong belajar untuk harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang berlaku saat ini. Misalnya kondisi sekarang ini menuntut kemampuan kita untuk beradaptasi, sehingga kemampuan profesional kita juga harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan yang ada saat ini. Ketiga, pamong harus terus belajar, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan dapat menginspirasi peserta didik menjadi subjek pembelajar mandiri yang bertanggung jawab, kreatif, dan inovatif. Ya, inilah Bapak Ibu catatan kita dari kompetensi profesional. Bapak Ibu, peserta BIMTEK Jabatan Fungsional Pamong Belajar, kita akan bicarakan tentang uji kompetensi. Sebagaimana diamanatkan oleh Permenpan RB nomor 15 tahun 2010, bahwa setiap kenaikan jenjang jabatan pamong belajar harus lulus uji kompetensi. Artinya, ketika pamong belajar ahli pertama akan naik jenjang jabatan ahli muda, dan pamong belajar yang ahli muda akan naik jenjang jabatan menjadi pamong belajar ahli madya, itu harus lulus uji kompetensi. Nah, uji kompetensi dilakukan mengacu pada standar kompetensi pamong belajar yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sekarang kita akan lihat bagaimana strategi peningkatan kompetensi pamong belajar. Ada tiga cara. Yang pertama yaitu pelatihan fungsional, yang kedua adalah pelatihan teknis bidang tugas, dan yang ketiga program pengembangan kompetensi lainnya. Berikut kita akan bahas satu persatu. Bapak Ibu, strategi pengembangan kompetensi yang kedua yaitu pelatihan teknis bidang tugas. Ada dua jenis pelatihan teknis tugas ini, yaitu yang pertama yang terkait dengan tugas jabatan, contohnya kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model. Dan yang kedua yaitu pelatihan teknis bidang tugas kelembagaan. Contohnya, misalnya Bapak Ibu mengikuti pelatihan tentang dapodik, tentang peningkatan kapasitas lembaga SKB, ataupun kegiatan lainnya. Jadi ini kita sebut dengan pelatihan teknis bidang tugas. Bapak Ibu, strategi ketiga yang bisa dilakukan dalam mengembangkan kompetensi secara mandiri ataupun
ditugaskan pada pamong belajar itu yang pertama adalah pemeliharaan kinerja dan target kinerja, kemudian mengikuti lokakarya, seminar, webinar, terus konferensi, gitu. Kemudian peningkatan kompetensi mandiri lainnya, yang semua ini berkaitan dengan tugas pamong belajar. Jadi ini dilakukan secara mandiri ataupun ditugaskan. Jadi ini adalah tiga strategi ini adalah bentuk-bentuk dari pengembangan kompetensi guna kita memenuhi standar kompetensi jabatan fungsional pamong belajar. Terakhir Bapak Ibu, untuk kita ketahui saja informasi ya, bahwa ada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 13 tahun 2019 yang mengatur bahwa setiap pejabat fungsional harus memenuhi standar kompetensi. Yang pertama kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat ya di undang-undang, di peraturan pemerintah gitu. Begitupun di jabatan fungsional. Tapi selama peraturan ini belum turun menjadi standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi pamong, berarti kita masih memakai Permendikbud 152 tahun 2014. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan standar kualifikasi akademik dan standar kompetensi pamong belajar. Selamat Bapak Ibu mengikuti kegiatan BIMTEK Jabatan Fungsional Pamong Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.